Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali bersama saya di channel Wahyu Effendi yang pada sore hari ini ya teman-teman. Ini kita menyempatkan dulu ke kebun santai, kita menikmati pemandangan hijauan tanaman kelapa sawit. Dan ini kita mungkin di sini saja ya teman-teman. Kita ya sharing mungkin apa yang jadi PR di kebun kita ini. Kita akan ungkapkan, dan yang jelas masih belum sempurna, artinya masih banyak PR evaluasi dalam hal kita merawat perkebunan kelapa sawit. Dan ini sudah berjalan sekitar 37 bulan pasca tanam ya teman-teman. Artinya sudah beberapa kali kita juga sudah kita laksanakan pemanenan di areal kebun. Nah, ini bisa dilihat, ini kita berdiri di atas kendaraan nih, agak goyang-goyang sedikit gak apa-apa lah. Nah, itu sampai ujung sana ya teman-teman, sampai ujung. Jadi kemarin kita sudah melaksanakan pemupukan, baik itu kompos kimia beberapa bulan atau beberapa minggu yang lalu, dan kemarin kita juga sudah melaksanakan pemruningan di areal sekitar tanaman kelapa sawit yang sudah semestinya di umur yang ya beranjak 3 tahun 2 bulan lebih atau 38 bulan itu sudah harus kita laksanakan upaya pemruningan. Nah, jadi kita terus laksanakan perawatan kebun. Nah, di areal sana ya teman-teman, di areal sana itu kemarin di areal tengah-tengah itu kita semprot total. Jadi memang kendalanya di areal kebun kita ini, karena memang ada beberapa hal di lahan kita ini yang tanahnya bervariatif ya teman-teman. Karena ini lahan X, jadi ada tanah atas, tanah bawah, nah itu bercampur. Jadi memang jadi bahan evaluasi kita untuk kita perbaikilah unsur tanah yang ada di kebun kita. Jadi upaya-upaya tertentu yang jelas kita kasihkan rutin pengomposan di areal-areal tanaman kelapa sawit, dan juga kita kasihkan atau kombinasi dengan pemupukan kimia juga ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, ini memang dalam hal perawatan kita masih banyak sekali yang jelas budget yang kita perlu siapkan. Ya memang artinya di lahan kebun kita yang ke 38 bulan ini atau 3 tahun lebih memang sudah sedikit banyaknya sudah panen ya teman-teman. Tapi hasil panen itu kadang juga karena masih buah pasir, belum mencukupi untuk merawat di areal yang ya alhamdulillah cukup luas lah. Yang jelas di areal kita ini yang kita tanami hampir
900 pohon tanaman kelapa sawit. Jadi jikalau buah pasir ya kalkulasinya belum, hitung-hitungnya belum mencukupi. Kita masih tambal sulam. Ya, jadi dari hasil kerja kita juga, dari hasil yang mungkin dari hasil sedikit banyaknya dari hasil panen ini, kita investasikan dulu untuk perawatan ya teman-teman, agar nanti jikalau sawit sudah dirasa umurnya sudah produktif, sawitnya lama kelamaan buahnya juga sedikit terus membesar ya teman-teman. Nah itu bisalah yang jelas untuk dari hasil panen tiap 2 minggu sekali atau 2 bulan 1 bulan 2 kali, itu insya Allah cukup saja nanti untuk perawatannya. Tapi untuk yang baru beberapa kali kita panen ini untuk buah pasirnya, untuk perawatan ya masih kita tambal sulam yang jelas ya teman-teman. Jadi seperti itu. Memang untuk modal menanam atau membuat modal berkebun sawit dalam per hektarnya, mungkin teman-teman yang sudah berpengalaman atau sudah pernah menanam kelapa sawit mungkin sudah tahu per hektarnya keluar budgetnya berapa. Apalagi di lahan-lahan seperti contohnya misalnya di lahan gambut. Nah itu perlu modal banyak untuk paling tidak membuat paret dan sejenisnya ya teman-teman. Nah kalau di kita, karena lahan kita di areal sini, di kebun kita ini memang areal tanahnya berpasir ya teman-teman, bercampur batu juga. Nah ini ya mungkin modal kita membuka lahan. Dalam hal modal tadi kita juga perlu menyiapkan bibitnya ya teman-teman. Bibitnya itu kita mau membeli bibit yang kecambah yang masih kecil, atau kita mau membeli bibit yang sudah langsung jadi. Nah itu pertimbangannya. Jikalau kita mau menanam bibit dari biji, yang jelas kita harus menunggu ya kisaran 8 sampai 11 bulan sampai 12 bulan juga lebih bagus karena sudah besar. Nah itu, tapi jikalau kita mau langsung membeli langsung jadi yang sudah siap tanam, nah itu kita juga harus merogoh kocek atau mempersiapkan dana untuk membeli bibitnya. Ya tergantung varietasnya teman-teman, tergantung varietasnya. Setiap varietas itu biasanya dihargai dengan bervariasi harganya. Jadi seperti itu. Yang jelas kita harus mempersiapkan itu. Terus kita jangan lupa mempersiapkan untuk perawatan. Itu alangkah penting di persiapan untuk merawat kebun. Ya baik itu obat-obatan, ya obat-obatan itu nanti kita bisa cicil juga ya teman-teman. Dan perawatan yang paling utama pemupukannya atau pupuknya. Nah itu jadi hal fundamental.
Yang jelas jikalau kita punya tanah yang lumayan luas itu bagus, artinya prospek untuk ditanami kelapa sawit untuk ke depan. Insya Allah harga ya mungkin dari harga itu bisa turun bisa naik, ya harapan kita itu harga bisa stabil, artinya di kisaran sekarang di awal tahun 2026 ini harga masih stabil lah di angka 3.000, ada yang 3.000 ke atas dan ada juga yang 3.000 ke bawah. Nah, tapi kan itu cukup stabil ya teman-teman, cukup stabil buat kita. Ya memang kadang ada fase di mana jumlah atau TBS baik itu karena dampak energi global dan lain sebagainya yang memicu naik turunnya harga CPO dunia. Nah itu juga sangat berpengaruh ya teman-teman. Ya harapan kita pemerintah juga sudah memperhatikan yang jelas untuk kesejahteraan petani-petani sawit yang ada di Indonesia dan juga mungkin korporasi-korporasi besar yang ada di Indonesia terkait di bidang perkebunan kelapa sawit. Ya mungkin untuk tahun-tahun yang akan datang harga TBS di petani sawit itu terus naik ya teman-teman, harapan kita. Tapi di harga yang sekarang yang alhamdulillah masih stabil, ini jelas masih relevan untuk biaya perawatan. Ya mungkin di samping karena harga-harga pupuk juga lumayan juga ya teman-teman, ya di angka 3.000 ke atas atau ke bawah ini masih sangat relevan untuk kita berkebun kelapa sawit. Ya mungkin ada beberapa informasi yang nanti di kuartal kedua di tahun ini ya teman-teman, di bulan Juni, Juli lah. Nah itu ya ada indikasi ada penurunan di TBS karena memang gejolak di harga CPO. Ya karena memang pemerintah berfokus untuk menaikkan B50 ya teman-teman untuk biodieselnya. Mungkin nanti jikalau itu kan akan terdampak juga di harga TBS yang akan berpengaruh juga dengan harganya. Ya mungkin pemerintah juga harus mengambil kebijaksanaan yang ya memang pro dan kontra masih ya teman-teman. Mudah-mudahan ada solusi terbaik lah untuk kita para petani sawit agar gejolak penurunan harga TBS tidak terlalu signifikan ya teman-teman. Ya turun tapi nanti juga harus naik lagi atau ya paling tidak stabil lah. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman aktivitas saya karena ini sudah sore dan kita mau kembali ke rumah. Ini kita menyempatkan ke kebun ya, seperti ini kita habis kegiatan di luar kita menyempatkan ke kebun
melihat hijauan daun, menghilangkan stres juga ya teman-teman. Setelah ya hampir seharian lah kita beraktivitas di luar, dan kita tidak lupa kita merawat kebun juga. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman. Apabila ada saran terkait bidang perkebunan kelapa sawit, monggo bisa saja di komen. Mungkin itu dulu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.